Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya semua? Puji Tuhan. Ya, kiri kanannya apa kabar ya Bapak Ibu? Saya boleh minta Bapak Ibu tanya kabar kiri kanannya? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kalau keadaan kita baik-baik sampai hari ini. Sekalipun Indonesia penuh gejolak yang cukup mengganggu, mempengaruhi, dan juga meresahkan beberapa waktu yang lalu. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan menyertai melindungi kota Cirebon. Dan kita berdoa supaya Tuhan senantiasa kasih hikmat, bijaksana kepada pimpinan pemerintah kita agar mereka menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita khusus karena kita mengikuti tema LAI yang memberikan judul perikop, atau saya ulangi, yang memberikan tema spiritualitas Alkitab. Spiritualitas Alkitab. Kita mau melihat bagaimana banyak hal dalam firman Tuhan yang menolong kita menjalani kehidupan praktis dalam kehidupan keseharian. Oleh karena itu kita buka satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 8. Amsal pasal 8. Kita akan baca 2 ayat saja Bapak Ibu. Ayat 13 dan ayat 32. Ayat 13 dan ayat 32. Amsal pasal yang ke-8. Amsal 8 ayat 13 dan ayat 32. Yang sudah dapat katakan yes. Kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Wejangan Hikmat. Ayat 13 bersama-sama 2, 3 ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ayat 32, 23 ya. Berbahagia, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya baca dan tahu, namun yang melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, ini merupakan gabungan sastra, puisi Ibrani, teologi penciptaan, dan tindakan-tindakan praktis yang King Solomon tuliskan ketika dia berada di posisi sebagai apa Bapak Ibu? Raja. Dia penuh hikmat. Kalau kita lihat orang-orang zaman sekarang Bapak Ibu, lihat YouTube, lihat Reels dan segala macamnya. Salah satu raja yang cukup berhikmat dan banyak dikutip oleh orang-orang dunia adalah Raja Salomo. King Solomon berkata seperti ini. Wah, ini dia tulis ketika dia berada dalam posisi yang cukup baik. Dia punya banyak hikmat, dia memimpin, dia mengalami kehidupan pembentukan, dan juga dia menjadi salah satu orang yang hebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat baca 2 ayat ini saja, ini menyentil ke seluruh aspek kehidupan ya. Kalau kita perhatikan tadi ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Bapak Ibu yang terkasih, Lucifer dibuang ke dunia karena apa? Sombong. Pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar tidak disukai rakyatnya karena apa? Sombong. Banyak hal Bapak Ibu yang terkasih. Ini adalah salah satu hal yang merusak. Yang kedua, kecongkakan. Masyarakat marah kepada orang-orang atau pimpinan-pimpinan yang congkak. Tingkah laku yang jahat dan mulut yang penuh tipu muslihat. Bapak Ibu, ini tidak hanya dialami oleh kita orang percaya. Semua manusia bisa melakukan hal seperti ini ketika dia tidak bergantung pada hikmat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan ini harusnya memberikan kita arahan hidup yang jelas. Sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, sebagai pekerja,
sebagai pegawai, sebagai bos, sebagai hamba-hamba Tuhan full timer, sebagai hamba Tuhan di dunia marketplace, dimanapun kita berada, harusnya hikmat Tuhan yang mendrive hidup kita dalam mengambil keputusan kebijaksanaan untuk menentukan, mengambil keputusan dan segala macam. Kita mau melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Alkitab yang adalah wahyu khusus yang diberikan Allah kepada manusia, ini dapat kita maknai. Sebagaimana kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Rasul Paulus bilang dalam Efesus 3 ayat 18, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini di dalam tema spiritualitas Alkitab kita akan lebih banyak menyoroti tentang hikmat atau wisdom. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini Bapak Ibu yang terkasih, ayat 15 katakan, karena hikmat para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Ini sungguh penting, hikmat. Kalau kita baca dalam perjanjian baru ada hikmat dalam tanda kutip rohani yang adalah Kristus itu sendiri, ada juga hikmat duniawi, di mana ada pengalaman-pengalaman manusia, hal-hal yang sudah dikerjakan, keberhasilan-keberhasilan yang dijadikan tolak ukur kebenaran oleh manusia, yang kadang-kadang itu membuat manusia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Bapak Ibu, di sini hikmat dilukiskan sebagai pribadi yang aktif, berseru, bahkan sosok yang hadir. Kita akan lihat bagian per bagian. Saya membagi dengan 4 bagian Bapak Ibu. Yang pertama itu bagian dari ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11 ini bicara tentang hikmat sebagai pribadi yang berseru dan aktif. Ayat pertama, bukankah hikmat berseru-seru kepada, saya ulangi, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas, di samping, kepada pria, kepada orang tak berpengalaman. Hikmat digambarkan aktif Bapak Ibu. Oleh karena itu, kadang-kadang ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ada bagian-bagian yang sulit kita mengerti, bukan? Ada bagian-bagian yang kita pikir, kayaknya tidak perlu dibahas, tidak perlu dibicarakan, tidak perlu digali. Akan tetapi, balik ke sini, hikmat memberikan kemampuan untuk kita dapat mengerti, memahami, dan juga melakukan. Hikmat digambarkan aktif menyapa manusia di tempat-tempat umum, bukit, pintu gerbang, jalanan, yang menunjukkan bahwa spiritualitas Alkitab juga ini bersifat inklusif, terbuka untuk orang yang mau mendengarkan. Hikmat Tuhan bersumber dari Alkitab. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah mengucapkan ini kalau saya tidak salah ingat. Kadang-kadang kita senantiasa selalu bilang diri kita hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan, Bapak Ibu in marketplace hamba Tuhan. Tapi apakah kita sebagai hamba Tuhan ini pun adalah hamba firman? Ini terngiang-ngiang di pikiran saya. Ketika saya jadi hamba Tuhan, apakah saya sudah menghambakan diri kepada firman? Kenapa? Karena disinilah tertulis segala sesuatu yang menjadi pedoman hidup. Bahkan dikatakan di sini untuk pemerintah-pemerintah. Waduh, hebat sekali kitab suci kita ya Bapak Ibu. Saya senantiasa mengkoreksi diri. Tuhan, apakah saya mengaku diri saya hamba Tuhan, tapi saya bukan hamba firman? Padahal dalam Yohanes kita tahu firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Berarti kalau saya bukan hamba firman, saya tidak mengasihi firman, saya nggak mencintai firman. At the same time, saya tidak mencintai Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pernah nggak Bapak Ibu menasehati anak-anaknya, khususnya yang sudah usia dewasa di sini? Kamu ya tidak boleh begini, nanti ada sebabnya. Kalau kamu seperti ini, ada sebab, ada akibat. Ketika anak-anak itu tidak melakukan apa yang kita sampaikan, tidak mau mendengar, berarti yang ditolak kalimat kita atau orang yang menyampaikan.
Pasti orang yang menyampaikan, bukan? Sehingga orang tuanya kadang tersinggung kalau nggak didengarkan. Kamu ya nggak mau mendengar, baru diambillah apa? Saya nggak tahu ya, alat atau apa, mungkin permen supaya anaknya mau dengar dan segala macam, atau alat yang lebih keras sedikit saja, jangan banyak-banyak, nanti kepahitan. Nah Bapak Ibu, sehingga ketika kita pun orang percaya, ketika kita nggak mencintai firman, bisakah kita dikatakan mencintai Tuhan? Simple question. Ketika kita nggak mencintai firman, apakah kita mencintai apakah kita mencintai Allah? Itu yang menjadi refleksi saya. Saya datang ke gereja rajin, tapi saya kurang cinta firman. Saya tidak mau baca ini. Secara langsung kita bilang, Tuhan aku gak mau dengar engkau ngomong, aku mau minta berkat saja. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih. Hikmat itu berseru dan aktif. Maukah kita mendengarnya? Maukah kita menerimanya? Maukah kita dibukakan, dicerahkan pikirannya oleh hikmat sorgawi dalam hal rohani? Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, spiritualitas atau hal-hal rohani itu relevan dengan kehidupan sehari-hari, bukan hanya di tempat ibadah. Khususnya di sini banyak bicara tentang perkataan. Ayat 8 Bapak Ibu, segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelat-belit atau serong. Perkataan mulut yang adil. Perkataan yang jujur dengan kasih, tidak menyakiti dan memberikan kata-kata sebagai sarana berkat. Ini pertama Bapak Ibu. Sehingga di dalam komunitas, di dalam organisasi, bekerja, berelasi, dalam keluarga, kata-kata itu sangat penting, bukan? Kadang-kadang ada satu kata yang menyakitkan, melekatnya bukan bertahun-tahun Bapak Ibu, tapi seumur hidup. Sehingga apa yang kita katakan, kita minta hikmat bijaksana untuk kita sampaikan dengan benar, tepat, dan juga itu yang adalah kerinduan Tuhan kita sampaikan. Bagi orang tua, bagi anak-anak, kadang-kadang anak-anak juga bisa menyakiti hati orang tuanya loh. Bagi menantu, anak, istri, semuanya lah Bapak Ibu. Semuanya bisa menyakitkan. Ketika balik lagi, tidak ada hikmat di dalam berkata-kata. Sehingga di sini kita lihat ayat 10 sampai 11. Raja Salomo bilang, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Ini hikmat Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita minta hikmat Tuhan, kita tidak hanya minta berkat, tidak. Semua ditambahkan. Kecerdasan, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, kemampuan untuk bertahan di tengah situasi sulit. Banyak manfaatnya. Nah kalau kita lihat di sini Bapak Ibu yang terkasih. Sebagaimana dikatakan, perkataan mulut yang adil. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu dengan teman atau bertemanlah dengan orang yang suka bohong, suka nggak? Mau nggak? Dia suka bohong. Kata-katanya dalam tanda kutip omong kosong atau janji palsu. Senang membicarakan orang di belakang. Senang nggak berteman dengan orang seperti itu? Tidak. Bukan hanya tidak senang, tapi hal itu bisa merusak ikatan komunitas, keluarga, bahkan bangsa. Sehingga Bapak Ibu, dalam berkata-kata kita perlu hikmat. Itu bagian yang pertama. Bukankah hikmat berseru-seru? Dan juga ini menekankan bahwa hikmat itu lebih berharga dari emas, perak, atau permata. Dan spiritualitas sejati yang sesungguhnya itu tidak berdasarkan kesuksesan duniawi. Kadang-kadang kita punya tolak ukur ya. Kita punya alat ukur sendiri untuk mengukur orang lain, untuk menilai, untuk menyatakan dia salah atau benar. Tapi di sini balik lagi. Tuhan yang punya andil dan kemampuan melihat yang benar, yang sejati itu. Hanya ketika kita bergantung sama Tuhan dan tahu hikmat Tuhan itu mendrive kita untuk memikirkan sesuatu
sesuai dengan kehendaknya seperti apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hikmat memberitahu dan memampukan kita untuk tidak memilih dosa. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu. Hikmat menolong kita untuk tidak pilih dosa. Sesederhana itu. Yang kedua, hikmat sebagai sumber moral dan keadilan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat ketika moral, ketika keadilan itu sudah mati dalam diri seseorang, segala sesuatu yang dikerjakannya pasti bukan akan mendatangkan berkat, tapi kekacauan. Ketika dia tidak punya keadilan dan juga moral. Tapi di sini hikmat berkata, aku mencintai yang mengasihi aku. Dia menawarkan keadilan, kebijaksanaan, kebenaran ketika orang punya hikmat. Spiritualitas Alkitab kembali lagi mencakup integritas moral dan keadilan sosial. Memimpin manusia kepada kehidupan yang align, sejalan, lurus dengan prinsip Allah. Ini yang sulit kadang-kadang Bapak Ibu di dunia kerja, di dunia bisnis, bahkan di dalam pelayanan. Mau taat Tuhan itu tidak semudah itu. Kita berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan, yang tidak taat aturan, yang susah dikasih tahu, yang etos kerjanya buruk, yang bohong, yang tidak jujur, yang jahat. Oleh karena itu bagaimana kita hidup di dunia yang chaos ini Bapak Ibu? Kita perlu hikmat. Hikmatnya dari mana Bapak Ibu? Alkitab. Dan juga tuntunan Roh Kudus. Ini yang memimpin kita, ini yang menjaga pikiran kita Bapak Ibu. Banyak ajaran-ajaran di luar sana yang terkenal, yang enak didengar, mudah dipahami, dan senang untuk kita bagikan, banyak sekali. Akan tetapi, marilah kita pun berhikmat. Minta hikmat Tuhan. Tuhan, apakah aku menguatkan orang dengan hal ini? Apakah aku dapat memberikan semangat melalui kata-kataku? Apakah aku bisa mendukung orang ini dalam keadaan sulitnya? Lewat kehidupanku, hikmat Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, bagian yang ketiga, itu dari ayat 22 sampai 31. Hikmat hadir sebelum penciptaan alam semesta. Ini bicara kristologi. Oh, di mana Kristusnya? Nggak ada kata Kristusnya. Tapi di sini kita dapat melihat Bapak Ibu yang terkasih, hikmat mengatakan ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Bahasa Ibraninya itu kanah, artinya memperoleh, menciptakan, bisa berarti juga dilahirkan, ditetapkan. Dan para teolog melihat ini sebagai praeksistensi hikmat yang bersama-sama dengan Allah sebelum di dunia dijadikan. Waduh, berat ya. Artinya apa Bapak Ibu? Hikmat hadir dalam proses penciptaan. Ayat 27 sampai 30, aku di sisinya sebagai anak kesayangannya. Waduh, ini berat lagi ya. Di mana Kristusnya? Sebentar Bapak Ibu. Kita melihat pewahyuan ilahi ini adalah firman atau kata dan hikmat Allah. Dan tentang pewahyuan ini, Raja Salomo bilang, tentang hikmat ini, Raja Salomo bilang, berbicara di sini, menyatakan kepada kita bahwa inilah perkataan yang benar, patut diterima sepenuhnya. Allah melalui pewahyuannya mendidik, memerintah, memberkati anak-anak manusia, dan ini memberikan bocoran sedikit nih Bapak Ibu di perjanjian lama tentang logos. Bapak Ibu pasti tahu logos bukan? Firman yang belum terlalu jelas secara eksplisit dikatakan dalam perjanjian lama, tapi terlihat dalam PL. Di mana Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kita dapat melihat Yesus adalah hikmat, firman, logos yang menjadi manusia. Sehingga kita tahu apa itu kebenaran. Tuhan hadir ke dunia. Dia adalah pribadi itu sendiri. Ini gambaran di perjanjian barunya. Dan bagian yang keempat, hikmat sebagai jalan menuju hidup dan perkenanan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, kata hikmat. Spiritualitas Alkitab adalah respon terhadap undangan ilahi, Bapak Ibu. Mendengar, taat, berjalan dalam hikmat. Ayat 35 sampai 36, siapa mendapatkan aku, hikmat, mendapat hidup.
di perjanjian baru saat ini. Siapakah mendapatkan anugerah keselamatan? Ia akan hidup. Amin Bapak Ibu. Itu sukacita kita. Dan itu dinyatakan di dalam Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga dikatakan ayat 33 sampai 35, dengarlah maka kamu akan menjadi bijak, mendapat hidup, dan Tuhan berkenan. Bapak Ibu, hikmat ini adalah jalan menuju hidup yang sejati, hubungan dengan Allah. Dan ketika menolaknya, berarti kita memilih mati secara spiritual. Sehingga, apa sih yang kita mau pelajari dari Amsal 8 ini, Bapak Ibu? Kita melihat yang pertama, hikmat adalah Kristus yang dinyatakan dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Spiritualitas Kristen bukan sekedar prinsip bijak, tetapi ini menjadi suatu perwujudan hikmat ilahi di dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, spiritualitas yang proaktif dan terlibat dalam dunia. Hikmat tidak pasif Bapak Ibu. Kalau kita bilang iya aku berhikmat tapi gak ada yang dikerjakan, itu bukan hikmat. Hikmat ini aktif. Ia aktif berseru di tengah keramaian. Ini mencerminkan spiritualitas Alkitab tidak menjauh dari dunia, tetapi hadir untuk mentransformasi. Kita bersyukur Bapak Ibu yang terkasih. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dunia politik juga untuk menasehati pemimpin-pemimpin. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai di pedesaan untuk menolong jemaat bisa memaksimalkan kehidupan mereka karena makan pun sulit. Ada hamba-hamba Tuhan di perkotaan yang menolong jemaat-jemaat untuk dapat bekerja dan memikirkan bagaimana hidup di dalam iman yang penuh hikmat. Kita bersyukur Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena kebenaran ini tidak pasif. Kebenaran ini terus menolong orang. Dan kebenaran ini terus dapat dipakai di segala zaman. Sehingga kalau kita lihat di sini Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita juga hadir. Kita yang udah makan kebenaran itu, kita jadikan itu bagian dalam kehidupan kita. Dan juga selanjutnya, dasar spiritualitas itu relasi, bukan hanya ritual. Ada relasi, relationship with God. Kita yang membangun secara pribadi. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kalau saya lihat, apakah orang ini spiritual atau tidak, saya tidak bisa tahu. Saya tidak jamin orang yang rajin ke gereja itu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Saya tidak bisa jamin, saya tidak bisa menghakimi. Tetapi kita hanya bisa melihat dari buahnya. Dari buahnya lah engkau akan mengenal. Bapak Ibu yang terkasih, dan yang bagian selanjutnya, ada kreasi dan keteraturan dunia bersumber dari hikmat ilahi. Allah mencipta dengan hikmat. Allah memberikan warna dengan hikmat. Allah menjadikan keindahan yang bisa kita nikmati dengan hikmat. Disinilah kita dapat mempelajari dunia alam dan kehidupan melalui lensa hikmat Allah. Ini pun bagian dari spiritualitas. Makanya Bapak Ibu ada satu buku yang menolong orang-orang untuk menemukan bagaimana dia dapat dalam tanda kutip bertemu Tuhan lewat banyak cara. Kalau nggak salah nama buku itu 9 Jalan Kudus ya. Secret Way atau Life. Saya lupa bukunya. Jadi itu menggambarkan orang bisa merasakan Tuhan ketika berada di alam. Orang bisa merasakan Tuhan ketika melihat simbol-simbol. Orang bisa merasakan Tuhan ketika dia pergi ke suatu tempat, ke suatu situasi. Banyak cara orang bisa mengalami, melihat dan menyaksikan Tuhan menyatakan dirinya. Karena apa? Karena Allah mencipta pun dengan hikmat. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita dapat melihat kristosentrisnya.
berpusat kepada Kristus yang adalah hikmat. Relasi, mengundang manusia merespon. Moral, di mana ketika kita memiliki hikmat surgawi akan ada keadilan, integritas, dan kebenaran. Dan ini dimensinya kekal Bapak Ibu. Berakar pada rencana Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi, spiritualitas Alkitab berdasarkan Amsal 8 ini mengajak kita. Yang pertama Bapak Ibu, carilah hikmat ilahi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam kebuntuan hidup, kita baru cari Tuhan ya. Kalau udah buntu, udah mentok, udah gak ada jalan keluar, kita baru ingat Tuhan. Aku ingat ada Tuhan. Udah buntu, udah mentok, udah gak bisa lagi Tuhan. Gimana ya caranya? Kadang-kadang tunggu mentok dulu, tunggu jalan kita buntu dulu baru kita tanya Tuhan. Bahkan tunggu hancur dulu baru kita tanya Tuhan, kembali ke Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita cari hikmat ilahi. Tidak ada kata terlambat. Tuhan selalu buka tangannya begini. Tuhan bilang marilah. Firman Tuhan sering sekali digaungkan. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Siapa yang berikan kelegaan Bapak Ibu? Tuhan sendiri. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, bukan nama baik, bukan relasi, bukan teman, bukan keluarga terdekat sekalipun, bukan istri, suami, anak, mantu, cucu. Semua bisa mengecewakan Bapak Ibu. Tapi Allah janji, Dia sendiri yang akan memberikan kelegaan. Kalau kita menerima hikmat Tuhan. Setelah kita mencari hikmat, itu yang pertama. Yang kedua, hiduplah dalam prinsip. Atau hiduplah dalam kebenaran. Kadang-kadang kita capek mencari Bapak Ibu. Kita mencari dan menemukan, wah puji Tuhan. Cari kebenaran, cari tempat yang nyaman, dalam tanda kutip cari rumah yang bisa kita nikmatin, cari komunitas, cari teman, cari orang yang bisa dipercaya. Ketika mendapatkannya, wah puji Tuhan. Tapi jangan lupa, mari kita hidup di dalam kebenaran itu, di dalam relasi itu dibangun. Sehingga ketika kita capek mencari, jangan hanya mencari Bapak Ibu. Banyak orang yang mencari dan sudah menemukan. Tapi ketika dia tidak menghidupi, dia tidak mengalami perubahan itu. Itu tidak mengubahkan. Itu hanya sampai mentok ke, wah firman Tuhan. Tek, wah tahu nih, ngerti nih, paham nih. Tapi gak mengubah hati. Itu kesulitannya. Kenapa? Karena tidak mau berusaha hidup dalam prinsip kebenaran itu. Tidak mudah, sekali lagi tidak mudah Bapak Ibu. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk mengampuni, menerima, mengasihi. Sehingga ketika kita telah mencari hikmat dan kita sudah mendapatkannya di dalam diri Yesus Kristus. Inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Kita dapat melihat hikmat itu. Mari kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam kebenaran, prinsip-prinsip yang membawa kita kepada kehidupan. Cintailah firman. Dan yang ketiga, terakhir. Setelah kita mencari, kita mendapat dan kita hidup di dalamnya. Marilah kita menikmati hubungan yang intim dengan sang sumber hikmat itu. Sehingga dalam kehidupan kita seberat apapun situasinya, sesulit apapun, sehancur apapun keadaannya, ketika hikmat Tuhan bersama-sama dengan kita, kita akan teguh, kita tidak mundur, kita bisa kembali seperti sebuah bola pimpong. Semakin dia kuat dibanting ke bawah, semakin tinggi dia naik ke atas. Bola basket, semakin keras dia dilemparkan ke bawah, semakin tinggi dia akan kembali naik. Pantulannya itu menggambarkan dia tetap terisi. Bapak Ibu, kalau misalnya bola kempes, kalau bola kempes, coba pantulin, naik gak? Naik segini. Pak, nah gitu bunyinya. Kalau bola yang tidak terisi oleh angin, gak bisa mantul, gak bisa balik lagi. Tapi kalau bola
yang diisi udara, padat, full. Ketika dia jatuh, kembali lagi nggak Bapak Ibu? Kembali lagi. Begitu juga kita. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita nggak terisi dengan firman, kita mau coba naik lagi susah ya. Kita mau coba kembali lagi sulit. Oleh karena itu marilah kita isi hidup kita, pikiran, hati dengan hikmat Tuhan dan dengan kebenaran yang sejati itu. Sehingga ketika kita mengingat kembali tema ini, spiritualitas Alkitab. Oh iya, Alkitab menyatakan banyak hal rohani yang tidak bisa dibeli, tidak bisa digantikan oleh hal yang sifatnya materi. Tetapi hanya bisa diisi dengan spirit atau roh kudus yang memampukan kita untuk menerima kebenaran. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu carilah hikmat, hidup dalam hikmat, dan nikmatilah hubungan dengan Sang Pemberi hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk bergantung kepada hikmat. Kami sadar Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami, banyak hal yang kami miliki yang bisa menggeser Tuhan sebagai sumber pengharapan kami. Entah itu kebisaan kami, entah itu kemampuan kami, entah itu kekuatan kami, jaringan networking kami, entah itu pengalaman kami. Tetapi semuanya itu tidak sebanding dengan hikmat bijaksana yang Tuhan berikan, yang memampukan kami hidup sampai detik ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu senantiasa membukakan pikiran kami, dan hikmat sorgawi itu senantiasa memampukan kami hidup dalam kehendak Tuhan. Karena kami tahu ketika kami hidup di dalam-Mu, kami mengikuti firman-Mu, kami taat. Kami tidak hanya mencari, mengisi pengetahuan kami, tetapi kami hidup di dalamnya dan kami pasti menikmati bagaimana sukacitanya hidup dalam hikmat Tuhan. Ini kami Tuhan, tolong setiap kami untuk kami pun mau terbuka dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Untuk kami boleh terima, hidup di dalamnya dan menikmati. Ini kami Tuhan, kiranya Roh Kudus membantu kami, menolong, menyertai, menuntun kehidupan kami dalam kami umat-Mu ini melakukan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua.